Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian ba'dal maghrib, khususnya malam ini bacaan tentang kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Kitab fikih, melanjutkan bacaan hari Senin yang lalu. Sekarang akan saya baca babu makruhatis sholati. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, di dalam sholat ya. Aksamu makruhatis sholati, kemakruhan sholat itu terbagi atau macam-macam makruhnya sholat itu adalah arbaatun, ada 4 macam. Pertama, makruhatun min nahyati makanis sholati. Kemakruhan dilihat dari tempat sholat. Yang kedua, makruhatun min nahyati halil musolli. Kemakruhan ditinjau dari keadaan musolli, orang yang sholat. Yang ketiga, makruhatun min nahyati, kemakruhan ditinjau dari segi mukhalafati ba'dis sunani, selisih atau berbeda dengan sunnah sholat. Jadi mestinya sunnah tapi tidak dilakukan, au tarkiha, atau meninggalkan sunnah. Ada kemakruhan yang bentuknya itu karena dia meninggalkan yang sunnah. Yang keempat, makruhatun, kemakruhan min nahiyati fi'liha. Kemakruhan ditinjau dari sisi perbuatannya, bahwa perbuatan itu perbuatan yang makruh. Tahu nggak definisi makruh itu? Makruh itu kalau dari sisi fikih itu artinya sesuatu yang dianjurkan ditinggalkan. Saya ulang, sesuatu yang dianjurkan ditinggalkan. Kalau dalam usul fikih, makruh itu sesuatu yang diperintah suruh ditinggalkan, tetapi perintahnya itu ghairu hatmin, tidak dalam bentuk perintah yang mantap, yang pasti. Kalau yang mantap itu haram jadinya. Sama seperti kalau perintah itu mantap jadinya wajib, pasti jadinya wajib. Kalau perintah itu ghairu hatmin jadinya sunnah. Larangan, kalau larangan itu dalam bentuk hatman itu nanti jadinya haram. Tapi kalau larangan itu ghairu hatmin maka jadinya makruh. Kira-kira kalau dibahasa Jawakan secara sederhana, makruh itu ya sesuatu yang selayaknya tidak dilakukan. Sesuatu yang selayaknya ditinggalkan.
Makruhatun min nahiyati makanis sholati. Makruhatun kemakruhan min nahiyati ditinjau dari sisi makanis sholati tempat sholat. Panggonane sholat, sampean sholat di mana? Maka ada tempat-tempat yang itu makruh dipakai untuk sholat. Pertama, as-sholatu fil hamami. Sholat di hamam. Hamam itu tempat yang dipakai untuk mandi. Ya, tentu ketika hamam itu suci, itu makruh. Tapi kalau hamam itu bernajis, ya enggak boleh. Jadi kalau hamam itu ada di sebuah hotel atau tempat wudhu misalnya, itu di Masjid Nabawi di bawah itu setiap saat itu dipel. Tukang pelnya nunggoni terus. Kalau ada orang habis wudhu dipel, habis wudhu dipel. Nah ini kira-kira tempat wudhu itu ya suci. Ya, itu tapi makruh dipakai untuk sholat. Termasuk tempat mandi itu di kolam renang. Nah, kolam renang kan pinggirnya ada anunya ya. Nah itu, jadi orang sholat di situ itu enggak layak. Artinya bukan haram, bukan tidak sah, tetapi makruh. Yang kedua, as-sholatu fil maslah. As-sholatu fil maslahi. Sholat fil maslahi dalam tempat ganti pakaian. Nah, kalau di kolam renang kan ada ruang ganti ya. Namanya kamar bersalinnya. Enggak. Kalau kamar bersalin itu adanya di kebidanan itu. Kamar untuk salin pakaian. Ya sama seperti hamam, jadi tempat ganti pakaian itu dinilai makruh kalau di situ itu alhamdulillah. Kalau di situ itu suci. Kalau di situ mutanajis, ada najis ya enggak makruh tapi tidak sah. Yang ketiga ada lagi as-sholatu fil ma'ton atau fil ma'tin. Ma'ton itu tempat berhentinya onta ketika onta itu antri mau minum. Nah itu makton. Jadi kalau di sini ya kira-kira apa ya? Saya membayangkan itu tempat berhentinya hewan peliharaan ketika dia akan minum atau habis minum. Karena tempat minumnya itu misalnya terbatas. Lalu jadi gantian. Yang keempat as-sholatu fil majzarati. Majzarah. Tempat nyembelih hewan. Kalau di kita itu ada namanya RPH. Rumah potong hewan. Untuk memotong sapi atau untuk memotong kambing. Ada RPU, rumah potong unggas, tempat motong ayam atau dan sejenisnya. Ada bebek.
Sekali lagi ini tempat ini tidak najis, lalu jadi makruh. Jadi kemarin saya habis studi lapangan di RPH Salatiga. Waktu ke sana itu sore. Penggunaan RPH itu biasanya malam. Membeli sapi itu malam jam 1 loh. Karena nanti jam subuh itu harus sudah sampai ke pasar. Ke bakul-bakul. Nah, sehingga waktu saya ke sana sekitar asar itu dalam kondisi kering. Jadi RPH-nya memang RPH yang tertib, yang higienis. Setelah dipakai itu gebyur pakai air panas, dipel. Nah, yang ini yang dimaksudkan makruh itu. Kalau di RPH itu ada darah, ya ndak boleh untuk sholat, kan darah itu najis. Yang kelima, as-sholatu fil maqbarati, sholat di area kuburan. Alatilam tunbash, jadi area kuburan tapi itu belum jadi kuburan, jadi kan ada kuburan, lalu kemudian ada sela-sela, ada tanah yang masih kosong, lah itu di situ itu makruh. Tapi kalau di kuburannya ndak boleh. Nah, kowe nyulati kuburan, engko nek sing dikubur tangi piye? As-sholatu fil mazbalati. Yang keenam, sholat di mazbalah, pembuangan kotoran binatang, tempat pembuangan kotoran binatang, meskipun kotorannya sudah nggak ada, itu hukumnya makruh. Tapi kalau kotorannya ada, sekali lagi, nggak sah sholatnya. Yang ketujuh, as-sholatu fit thoriqi, sholat di jalan. Ya, kalau sholat qashar jamak itu kan fis safar, perjalanan. Sholatnya ya tetap di masjid. Tapi kalau sholat fit thoriq itu artinya kamu tidak menemukan musola, tidak menemukan masjid, lalu sholat di jalan. Itu hukumnya makruh. Kok akeh men, ada 14 ini. As-sholatu fil kanisati wal bi'ati, sholat di gereja, gerejanya orang Yahudi, gerejanya orang Nasrani. Makruh, bukan haram loh ya, makruh. Ya karena itu tempat ibadah non-Islam. Dan di situ biasanya kalau di gereja Nasrani itu nanti ada patung Yesusnya. Kalau kamu sholat melihat patung Yesus kan nanti jadi konsentrasinya buyar. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab pernah sholat di gereja waktu beliau ke Palestina, yang kemudian akhirnya gereja itu dijadikan masjid. Hukumnya makruh aja. Ya makruh ya sebaiknya nggak usah. Jangan terus cari-cari demonstrasi. Aku meh sholat kadar makruh wae kok. Jajal sholat ning gereja iki lho ning jalan Mojopahit. Kok sampean disengeni karo sing duwe gereja. Yang ke-9, as-sholatu ala sathil ka'bati, sholat di atas bangunan Ka'bah. Tapi sopo sing arep munggah rono. Lho sampean nyedak Ka'bah wae angel ra karuan kok. Mau mencium Hajar Aswad saja berebut luar biasa nek wong cilik-cilik kaya ngene iki kontal itu, kurangnya besar-besar.
Kok arep munggah Ka'bah ki le munggah ki sekondi. Ya, ini andaikan orang karena tamu istimewa lalu kemudian saking pengen muareme lalu sholat naik Ka'bah, nah itu makruh. Kalau di dalam Ka'bah bisa. Ka'bah itu ada pintunya, itu biasanya tamu-tamu negara, tamu-tamu raja itu dipersilahkan sholat di dalam Ka'bah. Kalau sudah di dalam Ka'bah, madepe yo sak geleme. Kalau kemanapun dia akan ketemu dengan dinding Ka'bah. Ya itu tamu terhormat yang bisa masuk ke Ka'bah. Kesepuluh as-sholatu fi batnil wadi ma'atawakku is-suyul. Sholat di jurang. Bersertaan dengan itu khawatir terjadi banjir. Yang ke-11 lawislah iki biasalah. Sampean ndak punya problem toh sholat di tempat makro ini. Sampean di sini aja lego. Sampean harus sholat ping piro wae kene ora ono sing nglarang. Yang ke-12 as-sholatu fisuk, sholat di pasar. Definisinya pasar ki apa? Ya lingkungan pasar. Mungkin di gang-gang pasar itu. Karena di situ adalah aktivitas muamalah, maliyah. Nah, sampean jangan sholat di situ, nanti konsentrasinya buyar. Problemnya sekarang bahwa di pasar itu ada musolanya kan. Nah itu sudah lain. Jangankan di pasar yang tradisional itu berarti kepunyaan wong Jawa, wong Islam. Mall yang kepunyaan wong non Islam sekarang kan ada musolanya. Harus ada musolanya. Aturannya itu. Peraturan pemerintahnya itu. Pom bensin itu harus ada musolanya. As-sholatu amama adamiyin yastakbiluhu. Yang ke-13 sholat di depan orang yang orangnya itu menghadap. Misalnya begini, ini lagi upacara hari santri ya, sampai madepe rono, ngetan. Lalu ada orang yang sholat berhadapan dengan orang upacara. Saingan nih, siji hormat bendera, siji Allahu Akbar. Itu hukumnya makruh. Ya sudahlah, ini pengetahuan saja. Lagi-lagi, sampean tidak punya problem kekurangan tempat sholat. Musola, masjid kalau di kota-kota di Jawa ini gampang sekali. Yang terakhir, yang ke-15, as-sholatu musawiyan lil imami fil mauqifi. As-sholatu, sholat musawiyan, sejajar lil imami fil mauqifi, berdiri. Sholat kok jejer persis dengan imam, nah ini makruh. Tapi kalau mundur berapa senti, itu enggak jejer namanya, enggak musawiyan. Kalau ngungguli, ngelewati, ya enggak sah makmumnya. Sholat sendiri aja. Sampun nggih? Sudah ada pertanyaan belum, Mas? Nggih, pun wonten. Cobi singkat mawon pertanyaannya nopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kalau sholawat dikirimkan ke ahli kubur, apa non muslim juga dapat keringanan dari
dari Mas Ridwan pendengar Radio Dais. Pripun Mas pertanyaannya? Kalau sholawat dikirimkan untuk ahli kubur, Sholawat. ya sholawat. Jangan terlalu dekat mic-nya. Oh ya. Kalau sholawat dikirimkan untuk ahli kubur, apa non Muslim juga mendapatkan keringanan enggak? Dari Mas Ridwan pendengar Radio Dais. Sholawat untuk ahli kubur non dan non Muslim. Ya, sholawat doa kita nggak perlu mendoakan orang yang non Muslim. Sudah garis itu, kecuali kalau masih hidup didoakan supaya dia mendapat hidayah, itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal, ya sudah. Kita tidak boleh bahkan mendoakan non Muslim yang sudah meninggal itu. Gimpun, berarti itu takdirnya begitu. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja nggak bisa kok menangisi Abu Thalib sudah meninggal, ya sudah. Non Muslim. Sampun? Ada lagi. Diwaos, jenengan aja kecedaan mic-nya Mas. Mohon izin bertanya Pak Yai, ayam yang disembelih tetapi belum mati, kemudian diberi air panas untuk dibersihkan bulunya, hukum ayam tersebut bagaimana Pak Yai? Ayam disembelih, masih klepek-klepek dilebokke air panas. Ini 99% berarti ayam itu matinya karena air panas. Ayam halal itu kalau disembelih mati karena disembelih. Kalau mati karena selain sembelihan, maka itu berarti hukumnya bangkai. Jadi kalau nyembelih ayam, sembelih dulu sampai mati betul. Yakin, kalau ayam tuh matinya gampang tuh, apalagi ayam potong. Wah, kes mati. Tunggu 1, 2, 3 menit, mati betul, sudah nggak ada tanda-tanda hidup, baru dicemplungkan air panas untuk dicabuti bulunya. Jangan sampai ke susu dijegurkan ke air panas, padahal masih klepek-klepek. Ini berarti mati bukan karena sembelihan, tapi mati karena air panas. Itu jadinya hukumnya bangkai. Ampun nggih. Makruhatun min nahiyati halil musalli. Kemakruhan di dalam sholat ditinjau dari keadaan orang yang sholat. Keadaan orang yang sholat bagaimana? Ini bisa dia dihukumi makruh, kurang baik. As-sholatu haqinan wa alladhi yudafi'u al-baul. Sholat dalam keadaan nahan kencing. Apa? Bahasa halusnya kencing itu apa? Buang air kecil, buang air besar, buang air kecil. Padahal pipisnya akeh banget loh, kok kecil ya. Hakinan, pokoknya menahan kencing itu makruh. Jadi kalau orang mau sholat itu kondisinya diusahakan senormal-normalnya. Kalau memang mau wayahe pipis, ya pipis lah. Kita itu punya tradisi kalau mau wudhu kan pipis dulu. Ya, mau jamaah wudhu dulu, saat wudhu itu pipis dulu. Ya di tempat pipis tentunya. Lalu baru wudhu, lalu masuk ke masjid, masuk ke musola. Nah itu berarti orang insya Allah tidak menahan pipis. Yudafi'u al-baula. Jadi orang itu menahan, ngempet al-baul.
As-sholatu haqiban, ada lagi orang sholat menahan BAB. Wah, ini lebih berat lagi ya. Ya sama sajalah berat. Nahan pipis juga kalau pipisnya menekan sekali ya berat. Kenapa menahan BAB, menahan pipis itu makruh? Ya, menahannya itu tidak batal, tapi itu kan rawan, ya toh, rawan. Satu rawan, nahan pipis engkau geget di tengah-tengah sholat cerit. Nah ini kan batal wudunya, batal sholatnya otomatis. Yang kedua, kalau orang menahan itu otomatis tidak konsentrasi sholatnya itu. Ya, otomatis sholatnya itu tidak mungkin bisa khusyuk, larap khusyuk ya wong. Yang ketiga, as-sholatu hazikon. Sholat nahan kentut. Ya, naik kentut batal wudune. Ya, harus wudu lagi. Tapi orangnya mungkin malas wudu, ya, atau enggan wudu lagi wis tak empet wae. Diempat, wah keri-keri imamnya mocone dawa banget. Hazikon itu apa? Wa huwa alladzi yudafi'u ar-riha. Orang sholat dalam keadaan menahan rih, menahan angin yang mau keluar. Yang keempat, as-sholatu haqiman. Sholat dalam keadaan yo menahan baul, yo menahan ghaid, yo menahan BAB, yo menahan pipis. Wala itu berat. Yang kelima, as-sholatu ta'iqon lit-ta'ami al-hadiri. As-sholatu sholat tapi dalam keadaan ta'iqon sangat tertarik lit-ta'ami makan al-hadiri yang sudah disediakan. Jadi wayai azan hidangan makan keluar. Makan dulu, sholat dulu. Makan dulu, sholat dulu. Makan dulu, sholat dulu. Malah zikir ini, wiridan. Makan dulu, sholat dulu. Makan dulu, sholat dulu. Makan dulu, sholat dulu. Itu kalau dalam kondisi seperti itu makruh. Ya, makruh itu in wasi'a al-waqt. Kalau waktunya itu longgar, itu makruh. Nek waktunya wis entek, ya jangan makan. Sholat misalnya 10 menit. Ini maghrib kurang 10 menit. Mam sik bob ya, mam. Bar mam ternyata pedes. Bar pedes golek ngombe ora ento. Akhirnya entek waktune. Nggak boleh, kalau itu haram. Tapi kalau yang dimaksud makruh itu waktunya masih longgar, ada hidangan makan. Nah, apa logikanya? Supaya ketika sholat tidak mikirin makanan. Lebih baik makan tapi mikirin sholat, cepet. Makannya cepet, dan arep jamaah. Itu makan mikir sholat. Tapi kalau sholat mikir makan, itu sholatnya ora khusyuk. Wah, kayak Mas disi imangan kayak entek engko sambele kayak. Aku keri iki, apa meneh wiridan sik keri engko ora uman lawuh sing enak-enak.
Nggih. Yang keenam as-sholatu hafizan wa huwa labisul khuffi ad-dayiqi. Salat dalam kondisi hafizan, yaitu orangnya mengenakan muzah. Muzah itu kayak kaos kaki itu, tapi ad-dayiqi, sempit. Jadi itu juga mempengaruhi kekhusyuan. Yang ketujuh as-sholatu ghadbanan. Salat dalam keadaan jengkel. Makruh nggih, jengkel. Ya jengkel apa saja. Jengkel karo kancane, jengkel karo adine, jengkel karo sapa sing ngetes hafalan sampean ki apa musrib ora ditompo-tompo ya ora lolos-lolos sih. Salat lah. Salat jangan sambil as-sholatu na'isan. Salat dalam keadaan ngantuk. Nah, ini biasanya salat isya telat gitu, wis harap bubuk atau salat subuh. Enak-enak turu dipaksa digugah, salat sambil ngantuk. Makruh. Sampean jangan ngantuk ya, salat subuh nanti makruh itu enggak dapat pujian, enggak dapat fadilah itu. Ya, saya kira masih banyak. Saya ingin mengakhiri sebelum muadzin naik ke atas. Nah, tapi silakan anak-anakku santri kalau ada pertanyaan. Ada nggak? Ya. Jadi mestinya secara teori kan soft awal itu soft yang paling afdol buat laki-laki nggih. Nah, ada kebiasaan penghormatan terhadap orang di luar sholat itu kemudian diterapkan di dalam sholat. Ya toh? Aturannya sholat itu siapa yang dulu ya dia yang di depan. Nah, tapi saiki ning kene arep jamaah wapres. Gitu? Wakil presiden. Kemarin yang kesini kan wakil presiden. Lalu sampean nggak boleh duduk di sop awal karena di situ sudah ada perintah kosongkan, kan gitu toh. Lagi secara teori itu mestinya nggak benar. Tapi itu kan untuk kemaslahatan, terpadu antara kepentingan kemaslahatan di luar sholat dengan kemaslahatan di dalam sholat. Nah, akhirnya ya panitia atau pengurus atau takmir masjid mengambil kebijakan supaya itu dikosongkan. Nah, karena apa? Itu terkait dengan banyak hal loh Mas. Ada satu protokol. Yang kedua pengamanan. Mosok wakil presiden sholat di sana. Siapa yang menjamin keamanannya? Padahal wakil presiden itu kalau di dalam sebuah kerumunan orang banyak itu harus dihapit oleh pas pampres. Lah kalau datangnya telat lalu kemudian yang kosong di situ hanya ada 2, siapa yang mau menghapit? Ya.
Kalau nggak diapit, presiden nggak jadi sholat di sini deh. Terus kalau dijawab, yus ora usah sholat nih kene. Presiden bisa, wakil presiden bisa sholat jamak ya dong. Dia rumahnya Jakarta kok. Aku ora sholat ora apa-apa. Ya jadi itu memang begitu. Cuma kalau kita mau apa itu jujur ya itu kondisi biasa normal ya siapa yang dulu dia berhak untuk di depan. Tapi kalau kondisi tidak normal, kondisi khusus, kondisi istimewa ya itu kita harus toleran untuk memadukan antara kepentingan saf sholat dengan kepentingan di luar saf sholat. Nah, tita wis. Ya, saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.